Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement Profesor Yusril ya, yang mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat pada tahun 98. Nah, di sini akan dibantah oleh Profesor Mahfud, bahkan pernyataan Yusril ini konon melawan pernyataan atau keputusan yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi sendiri yang mengakui ada pelanggaran ya teman-teman sampai minta maaf. Nah, ini akan seru, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran. Gimana Pak maksud? Ini yang menyatakan menurut undang-undang ya, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu waktu saya dulu, karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM kita laksanakan. Seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB, karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya Menko Polhukam menganggap tidak ada. Misalnya kasus KM 50, ya kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang ya bilang dong Komnas HAM, kalau Komnas HAM bilang begitu kita laksanakan. Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 156 orang, itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang Komnas HAM udah bilang begitu, itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat korbannya bisa 200 orang, pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang bisa. Karena yang ditentukan itu subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far mungkin Pak Yusril agak masuk akal ketika berpikir selama ini pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu aja masalah. Oleh sebab itu kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang Ya, jadi yang menentukan ternyata Komnas HAM ya teman-teman, menurut undang-undang ya teman-teman, bukan Menko atau Menteri ya teman-teman. Kita lanjut ya. Tidak bisa seorang menteri mengatakan sesuatu itu bukan pelanggaran HAM berat, tidak bisa. Yang boleh mengatakan itu adalah Komnas HAM. Komnas HAM yang diberi kewenangan oleh undang-undang, dan Komnas HAM sudah menyatakan itu. Oleh sebab itu ketika saya Menko Polhukam disuruh menyatakan pembunuhan KM 50 itu pelanggaran HAM berat, tidak ada, saya bilang. Mana? Komnas HAM tidak bilang begitu. Kalau tidak tanya tuh ke Komnas HAM atau suruh ubah keputusannya. Tidak ada pelanggaran HAM berat di situ. Itu peristiwa kalau mau dianggap ya kejahatan. Sebuah pengantar lakon impunitas yang sangat-sangat jelas banget disampaikan oleh seorang Yusril Iza Mahendra, seorang Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan. Seorang menteri yang satu ini tidak hanya menghimbau kita untuk segera melupakan pelanggaran berat HAM di tengah perjuangan para korban dan juga keluarga korban hingga hari ini, dan di tengah langgengnya impunitas, tapi seorang Yusril juga menyatakan bahwasannya peristiwa Mei 1998 bukan tergolong pelanggaran berat hak asasi manusia. Pertanyaannya kepada Bapak yang terhormat, dari sumber manakah yang kemudian Bapak menyimpulkan bahwa ini bukan merupakan bentuk pelanggaran berat HAM? Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Komnas HAM, bahwa tragedi atau peristiwa Mei 1998 merupakan bagian daripada pelanggaran berat HAM. Faktanya Komnas HAM telah menetapkan 17 peristiwa pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu, dan mungkin Bapak bisa cek bahwa salah satunya juga ada peristiwa Mei 1998. Tidak hanya itu, seorang Bapak Yusril juga menyatakan bahwasanya penggolongan pelanggaran berat HAM ini hanya terdiri dari genosida dan juga pembersihan etnis, sehingga tragedi Mei 1998 bukan merupakan pelanggaran berat HAM. Pak Yusril yang terhormat, sepertinya kita harus membuka Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000 yang telah menjabarkan dengan sangat jelas bahwa pelanggaran berat HAM itu terbagi menjadi kejahatan kemanusiaan dan juga genosida.
Kita tidak sepatutnya, apalagi sebagai negara, untuk mengabaikan dalam hal penuntasan pelanggaran HAM, apalagi dengan menyatakan dengan sangat mudah bahwa kita tidak perlu untuk mengingat-ingat masa lalu. Apalagi di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu dijelaskan bahwasanya penuntasan atas pelanggaran berat HAM itu tidak memiliki masa kadaluarsa. Mohon kepada Pak Yusril untuk meninjau kembali pernyataan-pernyataan Bapak, karena secara tidak langsung pernyataan Bapak ini akan semakin menormalisasikan praktik-praktik impunitas dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang mungkin akan terus berulang-ulang dilakukan oleh negara hari ini, nanti, besok, dan mungkin seterusnya. Tragedi kerusuhan Mei 98 itu bukan menjadi pelanggaran HAM berat. Berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Hukum dan HAM di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang baru saja dilantik kemarin, Bapak Yusril Iza Mahendra. Dalam pernyataannya beliau menjelaskan bahwa tragedi kerusuhan Mei 98 itu bukan menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat. Padahal pada tahun 2023 Presiden ke-7 kita Bapak Joko Widodo itu pun sudah menjelaskan bahwa kerusuhan Mei 98 itu menjadi bagian dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tapi kenapa di tahun 2024 tiba-tiba itu bukan menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat? Bapak Yusril Iza Mahendra menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat itu termasuknya genosida, ethnic cleansing yang cuma terjadi di tahun 60-an. Menurut gua pernyataan yang menyatakan bahwa kerusuhan Mei 98 bukan menjadi bagian dari peristiwa pelanggaran HAM berat itu menyinggung orang-orang yang setiap minggunya buat acara kamisan untuk menyuarakan dan mengenang korban-korban tragedi kerusuhan Mei 98. Setiap Kamis sore di depan Istana Negara, sudah 17 tahun mereka berdiri di depan Istana Merdeka untuk menyuarakan tentang kasus-kasus HAM. Padahal acara kamisan itu pertama kali dibentuk di tahun 2007 atas dasar ibu korban dari salah satu peristiwa Semanggi yang pertama di tahun 1998 menuntut keadilan untuk anaknya sebagai korban tragedi 98. Sebenarnya pernyataan dari Bapak Menteri baru kita di bidang hukum dan HAM ini udah dibantah lah pernyataannya oleh Komnas HAM. Komnas HAM menyatakan bahwa lembaganya telah melakukan penyelidikan pro justisia di sejumlah tragedi yang telah terjadi, yaitu penghilangan orang secara paksa di tahun 97 sampai 98, kerusuhan Mei 98, serta peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2. Dari penyelidikan tersebut, Komnas HAM itu sudah menemukan adanya pembunuhan, penghilangan paksa, perampasan kebebasan, serta kemerdekaan fisik. Dalam penyelidikan tersebut, Komnas HAM itu sudah menemukan bentuk dari pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam tragedi 98. Pernyataan dari Komnas HAM tersebut ya tentu saja membantah dari pernyataan Bapak Menteri Koordinator kita Bapak Yusril Iza Mahendra dalam pernyataannya yang menyatakan bahwasannya tragedi Mei 98 itu bukan menjadi tragedi pelanggaran HAM berat. Masalahnya ini tuh baru sehari dari pelantikan kabinet baru, tapi sudah ada pernyataan yang membuat sebagian besar masyarakat, terutama yang membela sekali HAM-HAM, menjadi tersinggung dan gak terima lah pastinya. Kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Perlu dianalisis lagi, Prof. Karena sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu dan pemerintah yang sekarang kan belum
Karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Ya itu ya teman-teman, bagaimana netizen juga protes. Tadi juga Profesor Mahfud sudah menyatakan pendapatnya sesuai undang-undang malah ya teman-teman, bahwa yang layak memutuskan itu adalah Komnas HAM. Ya menurut saya sejarah kita harus mengakuinya bagaimanapun hitam dan buruknya ya. Saya pernah dengar stand up komedinya Trevor Noah ya. Dia pergi ke Jerman jalan-jalan, dan di sana bagaimana pemandu wisata bahkan di sekolah-sekolah itu mengakui dan mengajarkan kekejaman Hitler ya, kekejaman Hitler pada dunia, pada Yahudi ya, yang menyebabkan begitu banyak kematian itu diajarkan loh, tidak dihapuskan ya teman-teman, tapi diajarkan. Trevor Noah bilang ya, kenapa diajarkan ya, agar kami bisa jadi lebih baik daripada mereka, jadi bisa lebih baik daripada pendahulu-pendahulu mereka yang masih muda-muda itu. Jadi biarlah sejarah itu sebenar-benarnya diajarkan, agar kita di masa depan bisa belajar dari sejarah itu dan tidak melakukan kesalahan yang sama ya teman-teman. Jadi itu saya pikir poinnya yang bisa kita petik daripada sejarah sekelam apapun itu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya dan terima kasih.